Halo, selamat malam semuanya. Ya, hari ini saya mau share ke teman-teman ikan koi yang sudah lolos karantina ya. Nah, di sini sebelumnya saya mengkarantina ikan koi ini menggunakan wadah kontainer ya. Nah, karantina ini sebelumnya dilakukan tanpa menggunakan filter. Hanya treatment dengan pemberian garam di hari pertama sampai hari ketiga. Nah, selanjutnya di hari keempat hanya melakukan pergantian air saja. Jadi setiap malam itu biasanya airnya saya buang sekitar 30%. Lalu diganti dengan air baru, ditambah ya, maksudnya dengan air baru sekitar 30% lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ikan koi-nya sudah mulai terlihat tenang, tidak terlihat stres. Nah, ini jenis ikan koi Tancho Kohaku ya. Kalau kita cermati, sepertinya ini jenis kelaminnya betina ya. Nah, ini buletannya sudah enak banget ya. Ini original ya. Kata breedernya tanpa cutting. Ikan koi jenis Tancho Kohaku ini sudah lama ya saya idam-idamkan, namun baru sekarang saya punya jenis Tancho Kohaku yang buletannya enak banget dipandangnya, enak dilihatnya gitu ya, cantik gitu. Ini panjangnya sekitar 33 cm ya sekarang. Memang sulit ya kita cari jenis Tancho Kohaku yang original, kepalanya, buletannya itu enak dilihat. Nah, di sini saya mau share ya. Bisa kita lihat ciri ikan koi jenis Tancho Kohaku ini sudah lolos karantina ya. Ini dilakukan selama 14 hari karantina ya. Cirinya sudah mulai tenang renangnya dan pergerakannya lincah ya tadi. Dan mulutnya ini bisa kita lihat nggak terlalu banyak mangap-mangap seperti ngambil napas gitu ya. Ya, ini saya sengaja sekarang di dalam bak kontainer ini sudah tidak menggunakan aerator ya. Dan airnya sudah saya kurangi tadi sekitar 70%. Tujuannya nanti ketika pas saya akan masukkan ke dalam kolam beton ini biar suhu airnya setara dengan suhu kolam yang di beton itu. Nah, nanti pasti ini harus diaklimatisasikan. Ya, ini sengaja saya adaptasikan biar renang-renang dulu sambil memantau mulut ikannya ya, tanpa menggunakan aerator ini. Ini memang nggak bisa buru-buru ya, harus dipantau dulu, kitanya juga harus sabar. Soalnya nanti bisa celaka kalau kita langsung masukkan ke dalam bak beton, kolam beton ya maksudnya. Nanti ikannya bisa stres. Nah, ini renangnya sudah mulai maju mundur. Sudah enak gerakannya. Ya, ini seperti punya
kepuasan juga ya kalau kita lihat ikan koi ini. Kalau yang hobi seperti saya ini, lihat buletannya sempurna ya. Ya ini sih ciptaan Tuhan ya. Kita hanya menikmati ciptaannya saja. Ya tentunya harus bisa merawatnya dengan serius ya. Nanti juga ikan akan timbal balik ke kitanya ya. Kalau kita merawat dengan ikhlas, pasti kan dia juga ngasih sesuatu lah ke yang punyanya, yaitu dengan keindahannya tersebut. Ya sudah, ini kita akan bawa ke kolam utama ya. Nah setelah ini kita aklimatisasikan airnya dulu ya. Sebelum masuk ke kolam beton, pertama air yang ada di bak kontainer ini saya campur dulu dengan air yang berada di kolam beton ya, supaya penyesuaian suhu airnya itu. Saya campur sekitar 30% lah ya, cukup. Tapi dilihat ini renangnya udah bagus. Sudah itu saya campurkan dengan bubuk PK ya. Ini dikasihnya sedikit saja ya, karena hanya untuk mensterilkan bakteri yang ada di tubuh ikannya ya. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama juga ini bisa bahaya. APK ini kalau di tangan memang panas dan nempel juga warnanya. Nah ini diamkan sajalah sekitar 1 atau 2 menit lah ya. Ini saya aduk-aduk dulu. Sambil dilihat juga pergerakan ikannya, mangap-mangap atau tidak ya. Nah ini airnya sudah mulai keungu-unguan ya. Ini masih ada pasir-pasir PK-nya yang belum larut ya. Ya, kita kocok-kocok aja. Nah, setelah dirasa cukup, saya serok aja ini ya. Jadi langsung masukkan aja ke kolam betonnya, digabung sama ikan yang sudah ada di situ. Ya, sebelumnya ikan yang di kolam ini saya puasakan 3 hari ya, supaya tidak banyak kotorannya. Nah ini sudah saya masukkan. Nampaknya sehat ya, ini tidak terjadi stres. Biasanya kalau ikan koi stres itu dia loncat-loncat ke atas ya, atau mangap-mangap, atau kayak seruduk-seruduk gitu. Nah itu tandanya stres atau kaget ketika masuk ke air yang baru. Sambil kita pantau saja ya beberapa menit. Nah, ini renangnya sudah enak, sudah mau bergabung. Ya, maaf kameranya kurang jelas ya karena ini menggunakan HP. Dan ini kedalaman airnya 1,2 meter ya, jadi memang cukup dalam. Sehingga kamera saya ini nggak bisa tembus ke dasarnya itu ya, jadi ada gelombang-gelombang air, sulit ya dijabarkannya. Ya saya rasa cukup deh. Ini ikannya sehat tanpa ada gejala stres. Oke, apabila
ada pertanyaan kita sharing di kolom komentar ya. Sekiranya bermanfaat, kita saling subscribe aja ya. Terima kasih.